What the hell? Berlama-lama bagaimana alur ceritanya? Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih. Film ini dimulai dengan seorang veteran pasukan khusus angkatan darat. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang emak-emak yang belum terlalu peot. Di awal film, kita ditujukan kepada mantan polisi. Sebuah konten yang benar-benar menjadi kontroversial karena cukup berbahaya dan sangat terkait ketat dengan yang namanya copyright claims. Tapi di sisi lain, kalau sudah tahu triknya, malah bisa menjadi konten yang sangat menguntungkan karena besarnya watch time yang didapatkan. Konten alur cerita film lah namanya, yang biasa disebut orang luar sebagai konten movie recap, di mana konten ini digadang-gadang membuat literasi film penontonnya menjadi berkurang karena dengan gamblangnya melakukan spoiler berat akibat menceritakan semua detail alur filmnya. Tapi apakah memang seperti itu? Jadi kali ini gue bahas yang santai aja. Sebuah film notabene yang merupakan sebuah mahakarya yang kerap kali dibuat dengan effort dan budget yang cukup besar, apresiasi dengan menonton secara legal, dan membeli merchandise official seputar film lah yang menjadi bahan bakar semangat para orang di balik layar. Tapi dalam industri content creating, film ternyata bisa menjadi sebuah bahan konten, tapi lebih sering beredar konten film yang berformat review. Bahkan kata-kata bocoran atau spoiler pada filmnya menjadi hal yang sangat tabu dan sensitif dalam kontennya. Untuk itu, para reviewer film terkadang benar hati-hati dalam penulisan skrip reviewnya agar tidak mengganggu experience penonton juga. Namun akhirnya sebuah tren yang cukup berani ini muncul ketika konten kreator alur cerita film mulai bermunculan tidak hanya di Indonesia tapi dalam skala global juga ada, di mana alih-alih menghindarkan kata-kata spoiler di kontennya, spoiler itu sendirilah yang menjadi hidangan utama kontennya, di mana semua cerita dari awal film sampai film selesai diceritakan secara detail dan jelas dan tentu saja ringkas. Ringkas di sini itu benar-benar ringkas. Dan film dengan durasi 3 jam lebih bisa disulap menjadi sebuah konten storytelling 30 menit bahkan 15 menit oleh sang kreator alur cerita film ini. Dan hebatnya konten seperti ini laku keras dikarenakan pintarnya teknik semi clickbait yang dilakukan kreator dari thumbnail dan judul, dan juga diakibatkan tingginya watch time yang didapatkan. Karena sebuah konten alur cerita film faktanya sangat jarang, bahkan tidak akan pernah di skip, diakibatkan para audiens yang tentu saja ingin tahu lebih jelas cerita pada filmnya. Sehingga wajar aja sekarang menjadi sebuah konten yang sangat gampang cuan dan sudah merambah kemana-mana. Taruhlah platform sosial media seperti Facebook, TikTok, dan bahkan YouTube. Dari kesuksesannya itu tentu saja ada para kontra yang mengatasnamakan legalitas konten movie recaps atau alur cerita film ini. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah konten alur cerita film ini buruk, berbahaya, dan bahkan legal seperti yang dikatakan para movie lovers di internet? Sebelum masuk ke sisi gelapnya, lebih afdol kalau kita ngomongin pro-nya dulu. Dengan konten alur cerita film, tentu saja kita bisa menjadi lebih tahu cerita dan pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan film tersebut secara ringkas dan jelas. Dengan catatan, kalau memang kita sudah menonton film tersebut sebelumnya. Selain itu, konten ini juga didedikasikan untuk para kaum yang tidak memiliki akses untuk menonton film secara legal. Entah itu karena bioskop yang tidak ada di daerahnya, biaya, ataupun hal lainnya. Konten alur cerita juga sangat menguntungkan bagi orang yang super sibuk karena bisa mengetahui isi sebuah film dalam durasi yang lebih singkat ketimbang menonton film aslinya yang durasinya bisa ratusan menit. Dan terakhir, konten alur cerita film memang merupakan sebuah jenis niche konten karena value produksinya yang cukup menghibur karena improvisasi skrip dari sang narator atau kreator itu sendiri. Jadi jika dari statement tadi memang kesannya baik-baik saja, lalu apa yang salah? Sayangnya memang secara legalitas konten alur film itu ilegal, karena dasarnya konten-konten seperti ini memang sama saja seperti menonton film bajakan. Tapi memang di sisi lain, kata bajakan memang sudah menjamur pada orang-orang kita.
Jadi apakah jatuhnya malah termasuk menjadi abu-abu? Tapi memang menurut beberapa pernyataan dari sebuah forum, konten alur cerita film memang memiliki hal merugikan, yaitu membuat orang-orang menjadi malas untuk menonton film pada platform atau media yang legal dan juga sehat karena mudah dan murahnya akses pada film bajakan, mau itu secara kasar seperti pada website-website bajakan ataupun konten alur cerita film ini. Selain itu, literasi film juga akan cenderung menurun dan tentu saja tindakan-tindakan tadi cukup merugikan industri film. Oleh karena itu, berbagai peraturan tentang hak cipta dan pembajakan benar-benar dibuat dengan ketat oleh negara-negara tertentu. Tapi sayangnya dalam beberapa platform seperti YouTube, pendeteksian konten copyright sekarang cukup gampang untuk diakal-akali. Sehingga wajar aja kalau konten alur cerita film ini masih berjamur dan beredar di mana-mana. Tapi tetap saja, jika ketahuan, tegurannya bisa langsung di-ban akunnya. Hal yang sama juga berlaku pada platform-platform lain yang bahkan lebih berani dan lebih gamblang menunjukkan scene-scene film tanpa manipulasi editing. Jadi dari semua pernyataan tadi, apakah konten alur cerita film itu buruk? Lagi-lagi ternyata jatuhnya menjadi abu-abu karena di sisi lain platform-platform yang menjadi medianya konten ini berkembang juga tidak tegas-tegas amat tentang hak cipta ini, sehingga wajar aja bisa muncul jenis konten seperti ini bisa menjadi populer. Tapi di sisi lain memang juga merugikan bagi industri film dan juga audiensnya itu sendiri. Solusi yang bisa diambil mungkin sebaiknya dahulukan menonton film secara legal terlebih dahulu. Lalu setelah itu kalian bebas menonton konten-konten seperti ini hanya untuk merecap dan memperjelas cerita film yang sudah kalian tonton. Atau dari sisi kreator, cobalah buat konten meringkas alur film yang sudah lawas atau sudah susah dijangkau pada platform-platform legal. Jangan asal-asalan merecap film-film terbaru yang aksesnya masih mudah untuk dijangkau. Sehingga dari sini seharusnya semua pihak masih bisa ditolerir. Jadi kira-kira apa kalian punya solusi lain? Dan apakah kalian pro atau kontra dengan konten ini? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian orang yang suka dengan konten-konten alur cerita film ini? Silahkan komen juga. Ibarat kata, jika tidak ada sebab pasti tidak ada akibat. Sebab platform-platform sosial media yang kurang tegas tentang hak cipta ini, akibatnya kreator-kreator yang berani mengambil karya-karya bajakan menjadi semakin beredaran. Tapi terkadang juga konten bajakan ini dikemas dengan baik sehingga malah menjadi sebuah niche konten baru. Jadi kira-kira internet culture apalagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa request aja di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.